kelonggaran masa cicil, kelonggaran besar cicilan, peserta bisa menyesuaikan dengan kemampuannya mereka. Nah, kalau kita bicara filosofi dari keempat keuntungan tadi Mbak Ita dan pendengar Trijaya, program rencana pembayaran bertahap ini dibangun atas semangat gotong royong dan keberpihakan. BPJS Kesehatan memahami bahwa tidak semua peserta memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Karena itu BPJS Kesehatan dalam hal ini menyediakan ruang agar peserta tetap terlindungi sambil tetap menjaga kepatuhan iuran sebagai fondasi keberlanjutan program JKN ini. Jadi di sini kental gotong royongnya Mbak Ita ya, karena memang kita berharap peserta ini bisa saling membantu. Mungkin di masa longgarnya dia bisa mencicil, tapi nanti pada saat dia membutuhkan dia sudah aktif lagi. Mungkin itu Mbak Ita. Baik, jadi mungkin perlu ditekankan lagi juga ini pendengar dan juga pemirsa ya. Jadi artinya ini bukan pemutihan ya Mas ya. Betul, bukan pemutihan. Tapi ya itu tadi dia program cicilan untuk bisa memperingan bayaran tunggakannya. Begitu. Karena ada yang mungkin jadi salah kaprah. Oh, pemutihan kali ini berarti tunggakan saya hilang dong. Enggak ya Mas ya? Enggak gitu ya. Kalau saya boleh spill sedikit boleh ada banyak boleh jadi, kalau mau spill Mas. Ada berita bagus juga mungkin nanti ya Bapak Ibu dan pendengar Trijaya tentunya. Jadi memang mungkin dalam waktu dekat ini negara hadir lagi buat kita semua, di mana akan ada segmen-segmen tertentu yang nanti akan mendapatkan seperti yang tadi Mbak Ita sampaikan, yaitu pemutihan. Kita tunggu saja bersama-sama, karena ini nanti tentunya kabar bahagia yang dipersembahkan negara dalam hal ini Presiden dan pemerintah bagi masyarakat. Kita tunggu. Wah, ini kalau sudah keluar nanti beritanya, nanti Mas Wiwit datang lagi ke sini buat infonya ya. Untuk yang pemutihan atau nanti saya akan hadir lagi, kita akan memberikan penjelasan secara lebih detail. Benar. Siap. Tapi yang menarik tadi Mas Wiwit menyampaikan juga ini maksimal tunggakan itu 24 bulan ya Mas ya? Atau bisa lebih sebenarnya? Ya, kalau untuk yang rehab ini untuk yang perhitungan penggulungan piutangnya 24 bulan. Tapi kalau untuk yang rehab ini khususnya kami sekarang meluncurkan rehab 2.0 karena dulu yang generasi kedua. Yang generasi pertama itu dia 24 bisa dicicil 12 bulan. Nah, kalau yang sekarang ini khusus untuk peserta yang beralih segmen, misalnya tadinya kita badan usaha kemudian kita di PHK kita menjadi mandiri, atau sebaliknya ya, dulu kita mandiri kemudian sekarang kita jadi pegawai, itu bisa maksimal sampai dengan 36 bulan mencicilnya. Jadi luar biasa sekali nih Mbak Ita. Jadi bisa mencicil sampai 36 bulan khusus untuk yang alih segmen. Alih segmen. Wah, ini benar-benar diberikan kemudahan ya sama JKN, BPJS juga. Kalau dari data-data yang ada nih Mas Wiwit, ada berapa banyak sih sebenarnya yang menunggak gitu dari peserta JKN ini? Sebenarnya kalau kita bicara secara jumlah ya Mbak Ita dan pendengar Trijaya, ini kebetulan menjadi domain kami juga ini. Jadi memang dengan kondisi seperti sekarang ini tunggakan tuh makin besar Mbak Ita. Jadi kalau kita bicara jumlah 15 sampai 17 juta orang yang menunggak. Ya, dengan total tunggakan kurang lebih sekitar 22 triliun. Nah, khusus untuk peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri itu tunggakannya ada sekitar 17 triliun. Jadi bayangkan memang Mbak Ita betapa buat kami ini sosialisasi seperti di Trijaya ini sangat penting, karena kami berharap masyarakat menyadari bahwa untuk keberlanjutan program JKN ini kami juga butuh ketertiban dan kedisiplinan masyarakat dalam melakukan pembayaran iuran, karena angka 17 triliun itulah yang nanti akan menjadi beban negara tentunya untuk bisa melanjutkan keberlangsungan program yang sangat luar biasa ini. Betul, karena kadangkala mungkin bukan nggak mampu, tapi kadang suka lupa juga kayaknya gitu. Nah, untuk yang lupa itu Mbak Ita dan pendengar Trijaya, kami punya program yang namanya WA Blast. Jadi nanti kami jangan khawatir, kami akan ingatkan baik yang sudah menunggak maupun yang belum bayar, kami akan ingatkan melalui WA Blast. Sementara ini WA Blast itu menjadi program yang sangat menarik juga karena ternyata bisa membantu kolektabilitas iuran kami. Cuma permasalahannya Mbak Ita dan pendengar Trijaya, validitas dari nomor telepon yang daftarkan kepada BPJS Kesehatan itu hanya 55%. Sehingga jadi kami cuma bisa mengejar yang 55 itu saja yang bisa kita blasting setiap bulannya. Dan jadi anggaran blasting itu juga cukup besar, tapi itu kami persembahkan buat masyarakat supaya tadi Mbak Ita sampaikan tidak ada masyarakat yang saya lupa nggak diingetin gitu. Karena memang dengan kesibukannya masyarakat dan peserta dan pendengar Trijaya tentunya tidak detail gitu untuk mengingat kapan tanggal pembayaran gitu ya. Nah, itu dia kadang-kadang seperti itu, karena kan seperti biasa Mas, cicilan banyak ya. Betul. Yang mana yang udah dibayar, yang mana yang belum gitu. Masyarakat zaman sekarang gitu ya. Padahal sebenarnya pakai sistem kayak langsung dipotong dari bank sendiri itu kan sebenarnya bisa ya Mas ya. Jadi ini juga informasi tambahan lagi nih Mbak Ita. Mbak Ita nih luar biasa, pertanyaannya itu sudah kayak orang BPJS gitu, sudah menyasar. Semua keinginannya sudah tahu. Jadi kami juga ada program yang namanya sekarang auto debit, Mbak.
No, Jadi iya. kalau auto debit pun ternyata masyarakat, wah saya auto debit ini rumit Pak karena harus ke perbankan. Oh enggak, nanti kami ke depan juga ini ada menyelenggarakan program yang namanya auto debit NIK. Apa itu? Jadi hanya dengan nomor induk kepegawaian, jadi orang bisa langsung mendaftarkan. Dan tidak hanya perbankan Mbak ya. Jadi ada maaf ya kalau kami boleh sebut fintech seperti Doku, seperti yang lain-lain itu bisa juga kita gunakan untuk bisa melakukan pembayaran auto debit tersebut. Jadi itu juga mengantisipasi lupa tadi ya Mbak Ita ya tentunya. Pendengar Trijaya, jadi kalau yang lupa-lupa ya auto debit lah gitu. Benar. Karena auto debit itu menjamin kita untuk bisa selalu membayar dan memastikan bahwa kita selalu aktif gitu. Betul. Selama saldonya ada. Ini lagi permasalahan yang lain selama saldonya aja ada gitu ya. Ya ini no lupa-lupa klub lah kalau kayak auto debit. Karena saya pribadi dulu auto debit pas lagi mandiri Mas gitu. Jadi memang ya itu tadi kan kadang suka lupa ya tanggal berapa. Memang gitu. ini lebih banyak untuk yang peserta mandiri ya Mbak ya. Kalau yang peserta, kalau kami sebutnya PPU gitu ya, pekerja penerima upah, nah dia kan selalu dipotong dari gaji ya, artinya tidak ada isu untuk yang itu. Betul. Benar sekali. Wah ini menarik. Pasti belum apa-apa udah banyak yang nanya ini Mas Fiawat. Tapi kita break dulu sejenak ya Mas ya. Dan pendengar dan juga pemirsa Trijaya silahkan untuk Anda yang juga ingin bergabung, ingin bertanya lebih lanjut lagi tentang program. Hot Topic Pagi bersama dengan BPJS Kesehatan. Pagi hari ini, bagi Anda yang baru saja bergabung, kita berbincang tentang bagaimana caranya untuk lebih mudah mengakses kesehatan dengan solusi pembayaran bertahap lewat program Rehab. Dan kami juga tadi sudah berbincang cukup seru juga ya bersama dengan narasumber kami pagi hari ini ada Pak Wiwit Wijayadi. Beliau adalah Asisten Deputi Bidang Non-PPU dan juga PBI yang juga sudah menjelaskan dengan sangat gamblang tadi seperti apa Rehab. Tapi tentunya bagi Anda yang juga ingin turut bertanya, mungkin juga ingin tanya-tanya lebih lanjut tentang apa sih program Rehab, ada juga kah ada di antara Anda yang ingin ikut serta di dalamnya? Silahkan Anda bisa pergunakan sekali lagi chat interaksi kami di 0812111146 atau Anda juga bisa pergunakan live chat YouTube kami karena kami juga sekarang ini sedang live YouTube yaitu di @trijaya.fm. Acara ini juga bisa Anda dengarkan di seluruh jaringan Trijaya Network. Baik, Mas Wiwit, kita ngobrol lagi nih Mas ya. Siap, Mbak Ita. Udah banyak banget ini yang nanya sampai 2.357 orang. Alhamdulillah. Berapa banyak ya? Iya. Semuanya ini kayaknya nanya tentang masalah rehab karena banyak juga yang belum paham tentang program ini begitu ya Mas ya. Nah, ini ngomongin lagi tentang rehab. Sebenarnya kalau dilihat-lihat sudah ada berapa banyak sih Mas dari peserta yang sekarang ini ikut serta dalam rehab ini sejauh ini? Sesuai data yang ada gitu yang masuk. Jadi Mbak Ita dan pendengar Trijaya, pertama-tama kami juga sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Trijaya karena sudah diundang ke sini. Artinya kami BPJS Kesehatan tentunya selama ini sudah melakukan yang terbaik menurut kami gitu ya. Tapi tentunya masih banyak kekurangan. Tadi seperti Mbak Ita sampaikan, ternyata banyak juga peserta yang atau masyarakat yang ingin tahu tentang program yang ada di dalam BPJS Kesehatan. Gitu. Jadi terima kasih sekali lagi buat